Halo kawan pajak semuanya, selamat datang di Podjangga, podcast pajak Pesanggerahan, sebuah platform terbaru yang dihadirkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pesanggerahan sebagai wadah kegelisahan yang timbul seputar perpajakan di antara kawan pajak semuanya. Nah, pada sesi kali ini dengan saya Haris Wildan Abdul Hakim, kemudian dengan dua narasumber kita ada Pak Joko dan Mas Adika. Selamat sore. Selamat sore Mas Haris. Oke, baik, sehat semuanya ya Mas ya. Alhamdulillah. Ya, jadi gini, Pak Joko dan Mas Adika memang di podcast sebelumnya membahas mengenai pendaftaran NPWP. Nah, pada pendaftaran NPWP ini kan kita mengisi data ya sebagai wajib pajak, ada nama, alamat, nomor HP, nomor email, kemudian data diri lainnya. Nah, misalkan pendaftarannya dimulai di 2020, bisa jadi di tahun ini 2022 terjadi banyak perubahan, misalkan bergeser ya, misal nomornya mati atau alamat emailnya ganti. Nah, ini kan berarti ada ketidaksesuaian data di Direktorat Jenderal Pajak nih kira-kira ya. Nah, kira-kira ada nggak sih mekanisme yang memang ditempuh oleh wajib pajak biar nanti mereka bisa mengubah datanya? Nah, berarti kan harus dengan proses perubahan data wajib pajak ya Pak Joko, betul ya? Betul. Mungkin boleh dijelaskan Pak Joko, kira-kira bagaimana? Ya, oke, baik Kak Aris. Ketentuan teknis terkait perubahan data wajib pajak ini sebenarnya ada di aturan, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 04/PJ/2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, di dalam perdirjen tersebut diatur bahwa perubahan data wajib pajak dapat dilakukan dalam hal data dan atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan itu berbeda dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengakibatkan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar. Dalam hal ini alamatnya masih masuk di wilayah kerja kantor pelayanan pajak yang sama. Jadi perubahan data ini dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari wajib pajak sendiri atau secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan. Oh baik, berarti intinya ada dua syarat ya Pak Joko ya, bagaimana wajib pajak agar dapat melakukan perubahan data. Yang pertama adalah kalau memang sesuai keadaan yang sebenarnya, data yang dimiliki memang sudah tidak sesuai ya. Antara saat pendaftaran dengan saat ini, maka dapat dilakukan perubahan data. Nah, kemudian jika perubahannya menyebabkan pindah KPP, maka nanti prosedurnya bukan melalui perubahan data ya Pak Joko ya, berarti melalui pemindahan wajib pajak. Nah, kalau kita lihat dari syarat kedua, ternyata jika pindah alamat yang menyebabkan pindah KPP itu tidak bisa diajukan perubahan data ya, betul Pak ya? Nah, berarti data-data apa saja yang memang bisa kita ubah nih Pak melalui perubahan data wajib pajak ini? Boleh dijelaskan nih Pak? Oke, baik Kak Aris. Untuk data-data apa saja yang bisa diubah itu ada beberapa hal ya. Ada beberapa. Ini dibedakan ya antara orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan instansi pemerintah. Kalau untuk orang pribadi sendiri yang dapat diubah itu satu, misalnya itu ya seperti perubahan identitas wajib pajak, termasuk nama ya. Nama itu misalnya di NPWP tertulis Solihin, harusnya menjadi Solihin. Jangan lama Pak ya. Baik. Itu bisa diubah. Terus tempat tanggal lahir. Ya, tempat tanggal lahir ya bisa, misalnya Jakarta, ternyata kelahirannya Tegal ya, itu bisa diubah. Terus NIK nomor induk kepegawaian ya, kependudukan, dan nomor KK. Terus kebangsaan ya, warga negara ya. Terus status perkawinan. Misalnya semula yang
tidak kawin menjadi kawin. Dapat itu bisa dilampirkan dokumen pendukung ya, seperti berupa kartu atau buku nikah atau akte pernikahan. Terus nomor telepon biasanya itu berubah juga, bisa diganti. Terus email biasanya ada juga ya, itu juga bisa diganti. Jadi jika ada yang berubah di antara data-data tersebut, sangat disarankan kawan pajak itu untuk mengajukan perubahan data supaya bisa klop lah datanya dengan saat ini gitu. Terus yang kedua, perubahan alamat tempat tinggal atau usaha dalam wilayah kerja KPP yang sama. Untuk perubahan alamat tempat tinggal atau usaha ini didasarkan pada alamat KTP ya kawan pajak. Namun apabila alamat KTP dan domisili sebenarnya berbeda, maka perubahan alamat tempat tinggal harus dilampiri dengan surat keterangan domisili dari kelurahan yang memang menyatakan alamat tempat tinggal sebenarnya kawan pajak berada di wilayah tersebut. Terus perubahan data ini sangat disarankan untuk memastikan bahwa surat-surat dari Direktur Jenderal Pajak disampaikan ke alamat yang seharusnya sehingga bisa menghindari hambatan informasi dan komunikasi antara wajib pajak dan DJP. Perubahan yang ketiga biasanya adalah perubahan sumber penghasilan. Ini biasanya tiap tahun juga akan, kalau yang bekerja biasanya akan nambah ya penghasilan rata-rata ya. Misal yang semula karyawan menjadi usahawan dapat dilengkapi dengan NIB jika ada, atau yang semula freelance menjadi karyawan tetap dapat dilengkapi dengan surat keterangan kerja dari pemberi kerja. Maka disarankan untuk melakukan perubahan data karena akan sangat berpengaruh terhadap teknis pelaporan dan pengenaan pajaknya nanti. Untuk yang keempat, biasanya terdapat kesalahan tulis data wajib pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya data sesuai KTP adalah Solihin, tapi diinput Solikin. Sehingga data antara DJP dan dokumen pendukung, dalam hal ini KTP, tidak sesuai. Maka ini bisa dilakukan perubahan data. Oh baik. Nah mungkin yang saya sering kali temukan nih Pak oleh keluhan dari wajib pajak, seringkali wajib pajak ini kan nggak tahu ya wilayah kerja KPP terdaftarnya. Mungkin kalau di kita KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan kan memang wilayahnya hanya di 5 kelurahan di dalam lingkup Kecamatan Pesanggerahan. Nah mungkin kawan pajak juga harus diperhatikan. Kawan pajak ini perubahan data mengenai alamatnya apakah keluar dari lingkup Kecamatan Pesanggerahan. Kalau memang keluar dari lingkup Kecamatan Pesanggerahan, berarti kawan pajak harus menempuh melalui permohonan pemindahan ya, bukan perubahan data. Nah, mungkin kita bergeser ke yang kedua nih Pak. Tadi kita sudah berbicara orang pribadi ya. Nah, sekarang kita untuk wajib pajak warisan belum terbagi, apa saja nih Pak Joko kira-kira yang bisa diubah? Oke. Biasanya untuk wajib pajak warisan yang belum terbagi itu dapat dilakukan perubahan ya. Pertama, perubahan wakil wajib pajak. Dalam hal ini, jika ahli warisnya, maka dokumen yang membuktikan bahwa yang bersangkutan benar merupakan ahli waris dari pemilik NPWP tersebut. Kedua, perubahan alamat tempat kegiatan usaha dalam wilayah kerja KPP yang sama. Sama seperti orang pribadi, dapat dibuktikan dengan NIB ataupun surat keterangan domisili. Ketiga, itu perubahan sumber penghasilan, persyaratannya pun sama dengan orang pribadi. Dan yang keempat, apabila terdapat kesalahan tulis data wajib pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Oke baik, mungkin pada intinya wajib pajak warisan belum terbagi ini nanti akan diurus oleh ahli waris atau wakilnya begitu Pak ya. Jadi mengenai perubahan-perubahan bukan berarti wajib pajak yang meninggal yang mengurus, sudah jelas bukan ya. Jadi teman-teman harus diperhatikan. Jadi jangan sampai bingung ngubah datanya gimana. Kan wajib pajaknya sudah meninggal. Nah,
Kalau wajib pajak yang sudah meninggal, orang pribadi yang sudah meninggal itu statusnya kan berubah nih menjadi warisan belum terbagi yang akan diurus oleh ahli waris atau wakilnya. Baik, Pak Joko. Nah, tadi sudah dibahas nih mengenai perubahan data orang pribadi dan warisan belum terbagi. Lalu untuk wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan kewajiban perpajakannya akan dilakukan oleh ahli waris. Kira-kira bagaimana proses perubahan datanya nih Pak agar menjadi wajib pajak warisan belum terbagi? Nah, oke kali. Untuk dalam hal perubahan data terkait perubahan wajib pajak orang pribadi menjadi wajib pajak warisan belum terbagi, dokumen pendukung itu yang harus dilampirkan meliputi beberapa ya. Pertama, fotokopi akte kematian. Ini selalu harus disertakan ya, surat keterangan kematian atau dokumen sejenis. Kedua, dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil wajib pajak warisan belum terbagi. Fotokopi kartu NPWP salah satu ahli waris. Dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah satu dari ahli waris. Terus fotokopi akta atau surat wasiat atau dokumen lain yang dibersamakan. Dan fotokopi kartu NPWP pelaksana wasiat. Dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pelaksana wasiat. Atau fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan. Dan fotokopi kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan. Dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan. Yang ketiga, surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP. Dalam hal permohonan perubahan data itu dilaksanakan oleh seorang kuasa. Oke, baik. Pada intinya memang dokumen-dokumen orang pribadi berubah menjadi ahli waris. Wajib pajak orang pribadi berubah menjadi warisan yang belum terbagi. Memang dokumennya harus banyak kaitannya dengan ahli waris dan pembuktian kematian berarti Pak ya. Iya. Jangan sampai dokumennya ada yang terlewat. Mungkin bisa diurus dulu tuh kawan pajak ke kantor terkait yang mungkin kelurahan, kecamatan maupun dukcapil. Nah, tadi kita juga sudah mendengar Pak Joko memberikan pembahasan mengenai bagaimana cara ahli waris mengurus menjadi orang pribadi untuk menjadi warisan belum terbagi. Nah, mungkin kita bergeser sedikit nih ke wajib pajak badan. Mungkin Mas Adika bisa membantu menjelaskan. Baik Kak Haris. Jadi tadi kan udah sempat dibahas untuk orang pribadi, lalu warisan belum terbagi, lalu dari orang pribadi untuk warisan belum terbagi gimana prosesnya. Nah, ini kalau untuk badan sendiri, badan hukum ini kan pada dasarnya dia wajib pajak yang dianggap sebagai subjek hukum tersendiri ya. Nah, yang dapat diubah itu apa aja? Yang pertama itu perubahan identitas wajib pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum, termasuk perubahan pengurus atau penanggung jawab. Jadi misal semula itu nama PT-nya PT Angin Ribut, lalu menjadi PT Angin Segar. Nah, ini bisa diubah datanya dengan dokumen pendukungnya yang tentu dengan akta pendirian yang ketika masih nama PT Angin Ribut serta akta perubahannya yang berubah nama ini menjadi Angin Segar. Lalu kalau perubahan bentuk badan hukumnya ini dari PT ke CV, misal dari PT Angin Ribut menjadi CV Angin Ribut, ini nggak bisa diajukan perubahan data. Gitu. Jadi yang bisa hanya perubahan identitas ini yang mungkin nama. Kalau untuk bentuk badan hukum, khusus bentuk badan hukum nggak bisa. Nah, kalau untuk perubahan penanggung jawabnya sendiri atau pengurus itu dapat diajukan dengan melampirkan KTP dan NPWP seluruh pengurus serta memastikan namanya tercantum di akta. Lalu yang kedua yang bisa diubah dari data badan itu adalah alamat tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak dalam wilayah kerja KPP yang sama ya. Jadi selama di dalam wilayah kerja KPP yang sama, misal di Kecamatan Pesanggrahan dari Ulu Jami pindah ke Pegunungan Selatan atau ke Bintaro, itu bisa diajukan perubahan data. Untuk dokumen buktinya ini biasanya menggunakan NIB, nomor induk berusaha, itu kan tercantum alamat ya. Lalu ada perjanjian sewa kalau dia di tempat barunya ini sewa. Perjanjian pinjam pakai kalau misal
pinjam pakai ini biasa digunakan kalau badan hukum ini menggunakan tempat salah satu pengurusnya gitu ya, atau juga dokumen lain yang mendukung. Yang ketiga yang bisa diubah adalah jenis kegiatan usaha wajib pajak. Misal asalnya perdagangan elektronik mau jadi konstruksi, itu bisa dengan didukung oleh NIB dan akta perubahan. Itu. Mas, saya boleh potong sedikit ya nih. Nah, saya mau konfirmasi tuh. Biasanya kan ada tuh perkumpulan. Misal perkumpulan X ya, kan ada yang mungkin nama badan hukumnya masih perkumpulan atau partner dan sebagainya. Nah, ketika dia sudah punya NPWP ini diubah ke PT berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, oke. Itu. Oke. Siap. Nah, ini poin juga teman-teman, jangan sampai nanti ketika ada perkumpulan yang bukan bentuk PT dan CV kemudian diubah menjadi PT dan CV, nah itu berarti nggak bisa. Oke, Mas Andika boleh dilanjut lagi? Ya, oke. Jadi yang selanjutnya yang dapat diubah dari data wajib pajak badan itu adalah struktur permodalan atau kepemilikan. Dengan catatan sama seperti yang tadi sudah disebutkan, tidak berubah bentuk badan hukumnya, hanya kepemilikan saja. Mungkin porsinya berubah seperti itu bisa. Mungkin dari asalnya penanaman modal asing menjadi penanaman modal dalam negeri, itu bisa diubah seperti itu. Lalu yang kelima ada apabila terdapat kesalahan data wajib pajak pada administrasi data Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sebenarnya datanya udah benar, tapi ada kesalahan tulis. Gitu. Yang keenam juga hampir sama kayak nomor 5. Jadi ada perbedaan antara data terkait kategori dan atau bentuk badan pada basis data perpajakan dengan kategori dan atau bentuk badan usaha yang sebenarnya dan yang seharusnya tercatat dalam basis data kita DJP ini. Jadi misal di akta pendirian ini dia udah benar PT Angin Ribut gitu, tapi menginputnya salah, inputnya CV Angin Ribut, padahal di akta pendirian dia itu statusnya PT. Itu bisa diajukan perubahan data karena ini hubungannya dengan kesalahan input dan tidak sesuai keadaan yang sebenarnya yang seharusnya diinput seperti itu. Ya pada intinya memang sebenarnya pengajuannya nih misalkan PT tapi misalkan ketik atau ketulisnya CV, nah itu mungkin masih bisa ya. Ya. Oke, baik. Nah, kira-kira bagaimana nih Mas apabila ada PT atau badan yang ingin mengajukan perubahan data? Ini adalah instansi pemerintah. Nah, itu ada mekanisme lain atau mungkin masih sama aja? Kalau instansi pemerintah sendiri ya dia hampir mirip ya dengan badan sebenarnya, ada dasar pendiriannya, ada pengurusnya segala macam ya. Jadi kalau di Per 04 PJ 2020 sendiri itu yang diatur dapat diubah datanya untuk instansi pemerintah adalah yang pertama identitasnya seperti nama, kategori atau kode satker atau wilayahnya. Itu misal namanya dari Satker Perencanaan Sumber Daya Air jadi pengawasan dan perencanaan sumber daya air seperti itu, mungkin itu bisa. Lalu yang kedua perubahan alamat tempat kedudukan yang masih dalam wilayah kerja KPP yang sama, itu bisa diubah. Lalu kepala instansi atau bendahara pengeluarannya misal berganti orangnya, nah itu bisa diubah juga datanya. Lalu yang keempat ada kesalahan tulis data pemerintah pada administrasi kita di JP. Dan yang terakhir ada perbedaan antara kategori atau bentuk instansi pemerintah pada basis data perpajakan dengan yang sebenarnya, padahal seharusnya tercatat dari sejak terdaftar sesuai dengan dokumen yang disampaikan dengan wajib pajak. Jadi sama kayak yang tadi kasusnya harusnya diinput PT tapi ke input CV kayak gitu sama persis. Gitu. Nah untuk dokumen pendukungnya itu kalau untuk instansi pemerintah biasanya berupa ya karena instansi pemerintah berarti kan terkait dengan keputusan dari pimpinan atau pejabat yang berwenang di dokumen pendukungnya. Atau kalau kayak perubahan pengurus, bendahara pengeluaran itu kan biasanya ada surat pengangkatannya ya menjadi pejabat tersebut. Nah itu yang dilampirkan beserta data diri. Misal bendahara pengeluarannya asalnya Pak Joko terus ganti jadi saya. Itu berarti nanti saya mengajukan perubahan datanya melampirkan KTP dan NPWP pribadi saya juga seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk kalangan pajak semuanya, entah itu orang pribadi, ahli waris, kemudian pelaksana wasiat, badan hukum ataupun instansi pemerintah, kalau memang mengenai data-data ini ada yang berubah, maka silahkan lakukan perubahan data sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh
Pak Joko dan Mas Andika ya, ada data-data yang memang bisa diubah, ada data-data yang memang tidak dapat diubah. Atau mungkin data ini bisa diubah tapi masuk dalam ranah permohonan pemindahan bukan perubahan data. Nah, tadi Kak, setelah tahu data-data apa yang akan diubah serta sudah menyiapkan dokumen, langkah apa selanjutnya harus dilakukan oleh kawan pajak semuanya nih untuk melanjutkan prosesnya? Oke, jadi untuk mengajukan perubahan data sendiri, kita lagi-lagi bahas aturannya di Per 04 PJ 2020 itu bisa diajukan melalui 3 saluran sebenarnya. Yang pertama itu dapat melalui aplikasi registrasi. Dalam hal ini mungkin kawan pajak semua udah tahu itu melalui laman direct.pajak.go.id. Nah, namun menu di aplikasi direct.pajak.go.id ini masih belum bisa digunakan, jadi masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, kawan pajak dapat memanfaatkan 2 saluran lainnya, yaitu melalui kontak center, dalam hal ini Krim Pajak, ataupun live chat di pajak.go.id, atau bisa juga mengajukan secara tertulis di KPP terdaftar. Nah, kalau ingin mengajukan perubahan datanya melalui kontak center, itu masih terbatas. Jadi perubahan data yang bisa dilayani di kontak center Krim Pajak ini hanya perubahan data nomor telepon atau handphone, alamat email, alamat domisili di wilayah KPP yang sama. Hanya 3 itu. Selain yang tadi sudah saya sebutkan, berarti harus diajukan secara tertulis ke KPP terdaftar. Nah, untuk pengajuan perubahan 3 data yang tadi saya sebutkan melalui kontak center, nantinya akan dilakukan validasi identitas oleh petugasnya. Yang divalidasi identitasnya apa aja? NPWP, nama, email, nomor telepon atau HP, sama EVIN pengurus kalau yang perubahan datanya badan ya. Untuk memastikan bahwa emang wajib pajaknya sendiri yang mengajukan permohonan seperti itu. Sedangkan kalau diajukannya secara tertulis, itu dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir perubahan data. Dan formatnya pun berbeda nih, nanti antara orang pribadi, badan, instansi pemerintah, itu berbeda formatnya. Itu bisa didapatkan di lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor Per 04 PJ 2020 dan dilampirkan juga dokumen pendukungnya. So yang tadi sudah dijelaskan ya. Nanti formulir yang sudah diisi dan ditandatangani serta dilengkapi dokumen pendukungnya dapat disampaikan melalui pos dan jasa ekspedisi yang ada resinya ya. Jadi seperti jasa pengiriman lewat dosen kayak gitu itu belum bisa. Itu dianggapnya penyampaian langsung. Jadi kalau ingin melalui pos atau jasa ekspedisi itu harus yang ada resinya. Atau bisa juga secara langsung ke KPP terdaftar. Jadi kawan pajak datang langsung ke KPP terdaftarnya. Nah, nantinya apabila permohonan perubahan data yang diajukan secara tertulis ini atau kita ajukan melalui kontak center tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, ini dapat dikembalikan permohonannya ke wajib pajak. Atau kalau untuk melalui kontak center tidak diproses lebih lanjut. Oke, baik. Berarti memang ini harus jadi perhatian kawan pajak semua ya, tentang dokumen-dokumen, kemudian apa saja yang perlu dipenuhi. Jangan sampai nanti kalau persyaratannya nggak lengkap, kalau lewat Krim Pajak berarti tidak akan diproses. Kalau memang melalui KPP itu nanti bisa jadi dikembalikan permohonannya. Nah, kira-kira setelah misalkan ada wajib pajak yang memang melakukan perubahan data dan kemudian telah melengkapi seluruh persyaratan dan dokumen pendukungnya. Nah, langkah selanjutnya apa? Output dari permohonan ini. Oke. Jadi nantinya apabila perubahan data yang diterima sudah lengkap ya, syarat-syaratnya sudah dipenuhi sesuai ketentuan, nanti DJP akan menerbitkan namanya BPS atau bukti penerimaan surat. Itu jadi bukti kalau memang permohonannya sudah diterima secara lengkap. Nah, nantinya permohonan perubahan data yang diajukan ini sama petugas di KPP akan dilakukan penelitian kesesuaian perubahan yang diajukan beserta dokumen pendukungnya. Jangka waktunya paling lama 1 hari kerja setelah bukti penerimaan suratnya terbit. Nah, setelah dilakukan perubahan data, DJP dalam hal ini KPP terdaftar akan menerbitkan surat pemberitahuan perubahan data. Jadi outputnya ini surat pemberitahuan perubahan data dan diberitahukan kepada wajib pajak. Lalu
kalau perubahan datanya ini juga menyebabkan perubahan informasi dalam NPWP, misalkan berubah alamat nih, alamat dalam wilayah KPP yang sama kan itu tercetak di NPWP, atau berubah nih, itu nantinya apabila data yang dalam NPWP, SKT, surat keterangan terdaftar, atau surat pengukuhan pengusaha kena pajak itu berubah, maka DJP dalam hal ini KPP terdaftar selain menerbitkan surat pemberitahuan perubahan data tadi, juga akan menerbitkan kartu NPWP, SKT, dan atau SPPKP yang baru sesuai data yang baru. Berarti memang dokumennya semua baru ya, diganti ya, pokoknya dokumen-dokumen yang kita dapatkan saat kita mendaftar dan ternyata datanya sudah berubah, itu akan diberikan yang baru dokumennya sesuai data yang baru. Nanti dokumennya disampaikan lewat mana? Itu bisa melalui alamat email wajib pajak, surel, bisa melalui pos atau jasa ekspedisi dengan resi, ataupun dapat secara langsung. Jadi dapat diserahkan pada wajib pajak secara langsung. Dengan terbitnya surat pemberitahuan perubahan data, maka secara resmi data wajib pajak yang teradministrasi di DJP akan berubah. Oke, baik. Berarti memang terdapat syarat, kemudian jika diterima lengkap permohonannya diproses 1 hari kerja, kemudian nanti apabila dokumen-dokumen sumber seperti NPWP, SKT ada yang berubah, maka diganti yang baru. Betul. Tanpa biaya berarti Mas Adika? Iya, gratis. Jadi semua pelayanannya diberikan secara gratis. Ya, berarti teman-teman perlu perhatikan semua ya, kalau ada pelayanan perubahan data itu layanannya tidak dipungut biaya. Nah, oh iya, satu lagi nih Mas Dika. Saya dengar kabar burung katanya KPP Pratama Pesanggerahan ini ada layanan drive-thru nih. Nah, ini kira-kira sudah bisa berjalan belum? Misalkan nanti wajib pajak mau ngambil NPWP atau ngambil SKT yang baru, drive-thru nih. Jadi langsung mungkin lewat motor atau pakai mobil ya, itu nanti bisa dilayani langsung oleh petugas pajak. Oke. Jadi kalau untuk permohonan perubahan data ini sendiri untuk sementara masih bisa lewat drive-thru ya. Jadi mengambilnya nanti melalui loket tempat pelayanan terpadu gitu. Masih terbatas, hanya beberapa produk saja yang baru bisa diambil melalui drive-thru ini. Gitu. Oke, baik. Jadi sudah cukup jelas ya kawan pajak semua. Intinya ada persyaratan perubahan, kemudian ada prosesnya, kemudian ada outputnya apa saja. Dan yang pasti layanan di seluruh kantor pelayanan pajak se-Indonesia tidak dipungut biaya. Itu yang pasti. Itu salah satu hak dari wajib pajak juga, mendapatkan pelayanan yang tidak dipungut biaya. Nah, ini luar biasa sekali nih. Terima kasih Pak Joko dan Mas Adika ya atas informasinya. Ini kita baru membahas mengenai pendaftaran, kemudian perubahan data ya. Mungkin nanti di episode selanjutnya ada pembahasan lain nih mengenai pemindahan data ya. Nah, jangan lupa untuk kawan pajak semuanya, apabila ada informasi yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung WA di WA helpdesk kita nih, chat only ya. Itu di 0897 3210 066. Jangan sampai salah. 0897 3210 066. Nanti di situ kawan pajak boleh tanyain apa aja mengenai peraturan perpajakan. Namun dalam hal sesi kita kali ini, tanyakan saja syarat-syarat perubahan data apa saja. Nanti bisa langsung dibalas hari itu juga oleh petugas yang tiket pada hari itu ya. Nah, ini kurang lebih itu saja nih Pak Joko dan Mas Adika. Terima kasih sudah mau bergabung dan memberikan paparan yang luar biasa pada sesi kali ini. Semoga teman-teman kawan pajak semuanya bisa memahami ya. Kalau misalkan kurang jelas, bisa juga DM di Instagram kita ya, di @pajakpsg. Itu juga bisa. Oke. Terima kasih banyak kawan pajak yang sudah mendengarkan podcast sesi kali ini. Selamat sore, jangan lupa untuk selalu tersenyum dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.